Kami sedang mempelajari tulipan letak. Mudah-mudahan Tuhan Allah memaafkannya. Para berfitnah itu. Al-fitnah itu asyaddu minal qatli. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Semua fitnah saya semua. Apa dia bikin pada waktu itu? Kasih tahu mereka semua. Orang yang besar ngomongnya, apa dia lakukan pada saat ini semua. Kita akan pertimbangkan. Karena kalau tidak dituntut, ini akan terulang lagi. Hati-hati, dah ngomong kemana-mana. Minta maaf. Orang si Islam selalu model, jangan saya bilang. Kau tahu semua itu di email. Jangan. Karena itu saya undang sekjen DMI Dawai Masjid. Supaya kasih tahu masjid tenang. Masjid banyak yang berteriak. Bagaimana Pak? Kita lawan. Jangan. Ya, Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi. Dan bagi Bapak Ibu, Saudara-saudara saya, umat Kristiani, dimanapun berada pada kesempatan ini, saya mengucapkan selamat beribadah. Dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Nah, Bapak Ibu, di kesempatan ini saya ingin membagikan kepada kita semua bagaimana klarifikasi yang langsung disampaikan oleh Pak Yusuf Kalla terkait video ceramahnya yang menjadi viral dalam beberapa waktu terakhir ini. Dan langsung saja kita akan saksikan videonya berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adik atau teman-teman atau saudara-saudara semua, pertama saya minta maaf karena baru hari ini saya dapat menjelaskan masalah-masalah yang viral sekarang ini. Karena saya baru subuh tadi pulang dari Jepang, masjid, ketemu dengan orang-orang dan sebagainya, sehingga saya tidak bisa cepat memberikan tanggapan masalah-masalah yang timbul pada dewasa ini. Hari ini ada beberapa hal. Saya ingin menjelaskan tentang ceramah saya, ceramah Ramadan. Itu maksudnya. Ceramah Ramadan itu artinya yang hadir hanya orang Muslim, ya, di masjid lagi. Kemudian di kampus, berarti yang hadir orang intelektual. Ya, itu dulu dipahami dulu tentang keadaan itu. Hadir yang Muslim, hadir Muslim, intelektual, dan lingkungan terbatas. Jadi itu dulu untuk mengetahui situasinya. Karena ini menyangkut tentang Maluku dan Poso. Sebelum saya ingin menjelaskan, saya ingin perlihatkan dulu sekilas, karena Anda masih muda. Saya kira sebagian besar belum lahir, mungkin sebagian belum lahir. Karena itu terjadi 25 tahun yang lalu, 26 tahun yang lalu. Kalau ada lahir setelah itu mungkin umurnya baru setahun, 2 tahun. Jadi perlu Anda flashback dulu, apa itu konflik Ambon? Ya, konflik Maluku. Jadi saya putarkan dulu video dulu. Video ini hanya pembukaan konflik itu, belum intinya. Karena yang bisa diambil oleh jurnalis pada waktu itu hanya di kota. Coba mulai konflik itu. Ini halo. Inilah suasana yang wartawan bisa video. Yang tidak ada media lebih kejam lagi, lebih parah lagi. Orang-orang yang memfitnah saya pernah nggak ada di situ? Saya ada di situ. Hamid ada di situ. Uceng sebagai wartawan waktu itu
Pergi melihat begitu. Inilah, ini baru orang awalnya ini. Awalnya. Yang lain potong leher. 7.000 orang meninggal. Emangnya karena apa? 7.000. Jangan lihat Anda berangkanya 3 atau 4 yang tadi kelihatan. 7.000 orang meninggal di situ. Nah, yang paling mengetahui keadaan justru ketua PGI, Persekutuan Gereja Indonesia, yang dulu ketua sinode di Maluku. Tahu betul. Coba lihat pernyataannya supaya lebih lengkap lagi. Bagaimana keadaan sebenarnya yang terjadi. Ya, dalam wawancara. Di kemudian hari ketika studi-studi dan lain-lain membuka bahwa kita diprovokasi, kita perang karena apa? Kita bertarung karena apa? Karena sebuah provokasi. Tidak ada yang mendapat apa-apa. Ya, there is no gain. Jadi ya itu tadi. Ya kan anak-anak bermain dengan kepala orang di jalan seperti itu. Deki Manufuti ini. Itu dilihat oleh anak-anak, mereka terlibat di dalam pembentukan karakter seperti apa. Ibunya di mana? Ayah ibunya ini karena terbius semua bahwa ini konflik agama, ini holy war, orang suci. Jadi di puisi yang saya tulis ketika alam menjadi lemah itu tentang anak ini, saya bilang bagaimana dia terlibat perang dan ibunya berdoa di rumah untuk menyerahkan dia. Jadi ada justifikasi dari orang tua. Ada orang tua yang tidak setuju, tapi tidak bisa menghentikan karena orang tua mengungsi kemana, anak gabung di mana. Tapi ada yang menjustifikasi. Jangan karena orang tua, para pendeta seperti kami saat itu saja yang mendoakan mereka dan lain-lain. Memberikan berkat dulu sama mereka berkat sebelum pergi. Itu yang terjadi. Ya. Dari muslim, dari presiden, semua ulama berikan berkat. Saya katakan berkat ulama. Dampaknya jauh lebih besar dari senjata tercanggih apapun. Karena kalau senjata dia pakai sebagai instrumen dia untuk bisa menyerang atau bertahan. Tapi kalau berkat dia rela pakai tubuh dia sebagai senjata. Wow. Coba cara tadi. Juga. Surabi. Keren lagi. Oke. Pendeta John. Oh, ini pendeta tadi itu ada panjang. Cukup. Tadi dia ceritakan bagaimana orang dipotong kepalanya dan kepala jadikan bola. Inilah konflik yang paling kejam mungkin setelah G30S karena general ya didorong. Paling ganas, paling jahat. Inilah. Bayangkan kalau saya potong kepalanya Hamid, baru kepalanya juga itu baru jadikan. Tadi saya katakan kan? Tadi ada. Bagaimana kepala orang dijadikan bola. Bagaimana kejamnya waktu itu. Dan itu jelas dikatakan tadi. Itu karena agama masuk di situ. Islam Kristen berbuat begitu. Kalau orang Islam, orang Kristen masuk di dalam Islam, tanya apa? Biar bang Islam. Coba. Assalamualaikum. Bebas. Tapi kemudian banyak orang begitu. Sebaliknya kalau ke Kristen, Shalom, bebas. Tapi kemudian banyak yang suruh baca Al-Fatihah.
tidak bisa baca Al-Fatihah langsung. Sebaliknya juga di Kristen begitu. Kami bertiga masuk ke situ untuk menenangkan. Ada berani nggak? Berani nggak ada Armando itu ke situ? Berani nggak itu Darmawan begitu? Beranikah Anda semua? Itulah sebentar ini. Nanti berikutnya. Sebentar. Nanti setelah saya bicara baru ini. Jadi, saya ingin jelaskan tentang di UGM itu. Nanti dibagikan. Mungkin ada sebagian sudah baca lengkap, tapi ini tertulis supaya Anda baca berkali-kali. Acara UGM itu, acara ceramah bulan puasa. Supaya dilakukan di mana-mana di masjid. Saya diundang datang, karena temanya adalah perdamaian. Perdamaian. Jadi khususnya temanya tentang langkah-langkah keperdamaian. Apa itu? Kurang lebih begitu. Saya jelaskan tentang apa itu perdamaian. Perdamaian itu adalah akhir daripada konflik. Apa itu konflik? Akhir perdamaian. Kemudian mulai konflik dunia ini, konflik di Eropa, Perang Dunia Pertama, saya uraikan. Dan bagaimana 15 konflik di Indonesia, bagaimana apa yang terjadi. Ada konflik karena ideologi kayak Madiun, ada konflik karena ideologi, ada konflik karena wilayah kayak Tim-Tim, ada konflik karena ekonomi kayak di Aceh. Saya jelaskan satu persatu. Kemudian 1 menit saja saya bicara, 1-2 menit bicarakan konflik karena agama. Itulah antara lain ampun. Hanya mengatakan ini nanti dibagikan sama Anda untuk Anda pelajari kembali. Benar enggak saya menista agama? Saya damaikan ini apa saya menista agama? Saya pertaruhkan jiwa saya dengan Hamid masuk ke daerah yang Anda lihat tadi itu. Masuk ke daerah itu. Tidak ada Presiden Gus Dur, tidak ada yang bisa. Jenderal-jenderal dalam tidak bisa menyampaikan itu. Tokoh-tokoh Maluku atau militer itu berapa? 20-an. Tidak bisa. Saya datang tanpa pengawal. Masuk ke daerah itu. Dan saya tahu kenapa dia berbuat begitu. Karena dia fikir ini perang agama. Siapa yang meninggal akan syahid untuk Islam. Kristen namanya martir. Tapi sebenarnya saya berada di masjid. Dia tidak mengerti martir. Yang saya katakan, karena hampir sama. Syahid dan martir hampir sama. Cuma bedanya caranya. Kalau syahid, semua sama. Mati. Martir juga membela. Mati karena membela agama. Jadi hanya istilah saja. Tapi karena saya di masjid, maka saya pakai kata syahid. Ngerti? Karena kalau saya pakai kata martir, jamaah tidak tahu. Untuk menjelaskan, jangan sama sekali agama dipakai untuk berkonflik. Jangan. Ini Anda calon-calon pemimpin, coba sini. Calon-calon pemimpin semuanya. Kau mesti adil dan tidak boleh memakai agama unsur politik. Ini akibatnya saya bilang. 7.000 orang meninggal dalam 3 tahun.
7.000 dalam 3 tahun. Aceh 30 tahun meninggal 15.000. Artinya di Aceh tiap tahun itu 500 orang. Ini tiap tahun itu 3.000 orang. 2.500 orang tiap tahun. Bayangkan nggak? Anda bayangkan yang muda-muda ini. Lihat kejadiannya. Lihat kejadiannya. Bagaimana orang menangis. Pengungsi Poso aja 100.000 yang mengungsi. Saya datang ke Poso Ambon itu Semenko Kesra untuk menyelesaikan pengungsi. Tapi saya lihat keadaan, tidak mungkin saya selesaikan pengungsi. Salah satu cara damaikan. Karena itulah saya ambil alih. Saya bilang sama Pak Menko Polkam, saya ambil alih ini kasus ini. Saya korbankan jiwa saya. Bagaimana kalau saya diparangin? Bagaimana kalau saya biar insya Allah kita berdoa. Mit, tenang Mit. Tenang Mit. Saya bertiga Dr. Farid. Cuma 3 orang. Tenang Mit. Insya Allah kita berdoa dulu. Jadi sebegitu kita keluar kita salat dulu. Mudah-mudahan tidak apa-apa. Kau ini orang Ambon nih. Dia tahu bagaimana keadaan. Dia mahasiswa di situ. Pattimura dibakar. Hanya saya ambil aja. Siapa yang mau pindah sekolah ke Makassar, saya pindahin. Saya pikir masa depannya anak ini. Kalau dia ikut pemberontakan. Yang muda-muda saya keluar ini yang mau sekolah. Tanya sama dia. Dari Pattimura pindahkan ke Unhas. Apa pindah ke Unhas? Saya bicara rektornya, kasih pindah. Saya bicara rektor di Manado. Siapa anak-anak yang mau sekolah, pindahkan ke Manado. Hancur Ambon waktu itu. Sekolah-sekolah habis. Masjid dibakar, gereja dibakar. Rumah dibakar. Anda bertetangga. Saya Islam, dia Kristen. Saya berkelahi, rumah dibakar masing-masing. Dia bakar rumah saya. Tidak, kau tak saksinya kan. Ini berdua nih. Siapa yang Ambon di sini? Wartawan. Itu yang terjadi. Saya hanya bicara 2 kalimat. Kenapa agama, saya bacakan ulang supaya tahu. Kenapa agama menjadi alasan konflik kayak di Poso dan Ambon. Dengar ya. Jadi ini kalau buku, ini ayat tentang Ambon. Kan yang lain ada tentang DI, ada tentang Aceh, tentang Permesta. Ini kemudian, saya tidak bahas tentang khusus Poso, tidak. Hanya 1 ayat yang berbunyi. Kenapa agama orang Islam, orang Kristen di tempat keseluruhan. Di tempat itu, di Ambon itu, di Poso itu. Berpendapat mati dan menewaskan orang mati atau mematikan. Itu syahid. Itu saja persoalkan. Padahal ini tentang Maluku. Saya tidak bicara tentang dogma agama. Saya tidak bicara tentang ideologi agama. Tidak ada. Jadi mereka semua melanggar ajaran agama. Saya tidak mengajarkan agama Kristen. Tidak. Tentang kayak Ambon dan Poso. Anda kan para jurnalis. Tahu kata-kata gitu kan. Konteksnya apa? Semua pihak. Kristen juga berpikir begitu. Artinya karena saya bicara di kalangan Islam. Sehingga zakat semua pihak. Ya, artinya Islam. Dan Kristen juga berpikir begitu. Kalau saya bunuh orang Islam, maksudnya saya syahid. Kalau saya bunuh
Kalau saya mati pun syahid. Akhirnya salah susah berhenti konfliknya orang yang membawa agama. Dan saya bilang kedua-duanya. Karena kedua-duanya Islam Kristen. Kedua-duanya berpendapat. Jadi orang itu yang berperang tadi itu, kedua-duanya berpendapat. Saya tidak katakan Islam seluruhnya, Kristen seluruh, tidak. Konteksnya, ini cuma dua kalimat saja. Konteksnya. Setelah itu saya bicara tentang internasional, cuma 2 kalimat. Kalau kulihat gitu, apa? Yang mengatakan ini, saya bilang tidak ada ajaran agama. Nah, jelas saya katakan, bahwa tidak ada ajaran agama. Karena itu, saya selesaikan ini dengan satu kata. Satu kata. Rapat. Saya undang orang yang berkelahi ini. Saya bilang, kalian masuk neraka. Karena tidak ada ajaran Kristen dan ajaran Islam yang mengatakan selalu membunuh saudaranya. Itu masuk syahid. Jadi, lihat kalimat berikutnya. Kalian semua, tidak ada. Islam tidak mengajarkan itu. Jadi, ini mereka paham, tapi tidak sesuai dengan ajaran Islam dan ajaran Kristen. Itu artinya kalimat-kalimat ini. Karena ini cara lisan, tentu strukturnya tidak seperti bikin buku. Tapi saya bicara. Tapi tetap terstruktur. Itu tentang ini. Ya. Nah, karena itu, coba yang tadi itu, apa pendapat ketua sinode yang waktu itu, Johnny, Pak John siapa? Ya, Lorete. Nah, ini. Saya pendeta John Simulasi, mantan sinode Gereja Protestan Maluku dan direktur beberapa sarjana Universitas Indonesia Maluku, tokoh masyarakat, tokoh agama dari Maluku, menyikapi perkembangan media sosial belakangan ini, terutama yang berkaitan dengan tanggapan banyak sekali mengenai pernyataan Pak Yusuf Kala, Haji Yusuf Kala yang memberi ceramah di UGM. Saya berkeinginan untuk memberikan perspektif saya. Saya memberikan perspektif dalam kapasitas sebagai orang yang ikut dalam konflik Maluku dan berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menjaga kondisi yang tetap kondusif di Maluku, supaya kondisi ini tetap terpelihara dan perdamaian di Maluku tetap terjaga. Jadi dari itu kita menjaga keutuhan bangsa ini. Saya kira tanggapan saya fokus pada kepentingan. Saya merasa dan mengikuti betul selama Pak Yusuf Kala, dan saya berkesimpulan bahwa apa yang dikemukakan oleh KPK punya konteksnya adalah konflik di Maluku dan di Poso, ya. Kita tahu bahwa KPK adalah arsitek yang bersama-sama dengan pemerintah Indonesia ketika itu ikut menyelesaikan konflik Maluku. Beberapa kali beliau datang di Ambon dan kemudian proses Maluku II. Beliau adalah arsitek untuk perdamaian di Maluku dan kita berterima kasih kepada KPK. Saya kira dulu saya mau mengatakan itu. Berkaitan dengan pernyataan KPK, saya harus mengatakan bahwa pernyataan KPK itu latar belakangnya adalah konteks Maluku. KPK dalam konteks itu tidak berbicara
pada kepentingan doktrin satu agama, apalagi doktrin yang menyangkut agama Kristen. Saya kira Pak JK tidak bermaksud seperti itu. Yang beliau lihat adalah kondisi praktis ketika penyelesaian konflik terjadi, bahwa orang mencari legitimasi agama untuk terus berperang. Dan oleh karena itu, dalam perspektif semacam itu, di kalangan Kristen pun orang datang berdoa untuk konflik jaga gereja. Di balik pemahaman seperti itu, ada pemahaman bahwa yang dibela adalah bukan cuma agama, tetapi juga yang dibela adalah Tuhan. Padahal Tuhan tidak perlu dibela. Tetapi itu pemahaman yang terjadi di masyarakat ketika itu. Pak JK hanya merekam pendapat yang berkembang di tengah-tengah masyarakat ketika itu. Dia tidak berbicara dalam perspektif doktrin tertentu. Dan oleh karena itu, saya mau mengertinya dalam kondisi itu. Ya, saya kira Pak JK sampai pada taraf macam itu tidak bermaksud melecehkan satu agama. Ya, hanya beliau melihat fakta sosiologis historis bahwa orang mencari legitimasi agama untuk terus berperang. Saya kira ini pandangan yang harus saya luruskan supaya apa yang dikemukakan tidak lalu memicu ketegangan-ketegangan di basis masyarakat. Dan kita terus menjaga tentang keutuhan bangsa kita. Saya kira itu yang mau saya katakan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Ini sinode yang ketua sinode Maluku pada waktu itu. Istrinya kena bom. Dia istrinya kan? Istrinya dia. Jackie atau istrinya? John. Istrinya kena bom. Bagaimana sahabat nanti bayangkan sama Anda. Bagaimana kami berdua, bertiga dengan Pak Farid. Dan ada Pak. Sulitnya menangani ini. Kopnya. Pertama saya pergi dengan Pak SBY, dengan tentara pengawal macam panser masuk kota. Bicara orang. Bicara para termasuk John ini, pendeta John yang paling keras bicara. Kalau Islam itu Muhammad At-Tamimi. Anda bayangkan itu. Karena saya hanya mendampingi, saya dia Pak. Ini orang ngomongnya kayak apanya. Sore rombongan pergi, kami tinggal. Kita tinggal selesaikan ini soal. Kumpul lagi semua. Setelah itu bicara kelompok Islam, bicara Kristen. Saya bicara Uskup Agung Pandagi, Uskup Pandagi. Ada enggak orang Katolik di sini? Angkat tangan. Tidak ada ya? Saya tunggu di rumahnya 1 jam karena dia tidur. Sampai sekarang dia selalu ingat itu. Begitu menyelesaikannya. 2 hari kemudian saya datang lagi. Ini untuk memberikan gambaran bagaimana kejamnya situasi. Saya datang lagi. Di bandara saya dijemput dengan motorboat, speedboat, ke kota. Saya bilang, kenapa kita dengan motor speedboat? Karena jalan sudah penuh dengan pohon yang ditebang. Habis jalan ke Ambon. Kita naik motorboat. Saya 2 hari di situ. Bicara semua orang lain. Bicara kelompok jangan sekali jihad. Pulang dengan motorboat lagi. 2 hari saya datang lagi. Untuk meyakinkan mereka. Saya dijemput dengan helikopter. Di mana? Salah mana motorboatnya? Motorboatnya dibakar. Bayangkan. Karena dia tahu saya mau damaikan. Dibakar ya motorboat. Motorboat Pemda punya. Saya dijemput dengan helikopter. Inilah suasana. Anda belum lahir. Suasana ini paling kejam
dan antara semua konflik Indonesia setelah G30S. Bagaimana kita alami? Seperti itu. Sama di Poso, begitu juga. Akhirnya saya yang damai. Dengan cara bahwa mereka musuh neraka. Dan mereka terkejut. Dan baru sadar semua bahwa ini tindakan. Jadi ini bukan yang terjadi itu hanya mengatasnamakan agama. Bahwa dia akan masuk surga. Saya tentu, saya ulangi lagi. Saya pakai kata syahid. Bukan martir. Karena saya di masjid. Ingat. Saya bicara di otak jamaah tahu bahwa dia berjuang untuk agama. Islam menganggap dia berjuang agama, Kristen menganggap dia berjuang untuk agama. Terjadilah perang besar-besaran, saling motol. Dalam Kristen yang saya baca, itu tidak boleh. Dalam Islam juga tidak boleh. Jadi bukan saya bicara dogma agama, bukan. Saya bicara kejadian pada waktu itu. Kejadian pada waktu itu. Semua merasa masuk surga. Tadi lihat. Sebelum pergi mereka, pemuda-pemuda ini pergi berperang, semua didoakan. Kau pergi berdoa. Kau habisi musuhmu. Islam juga begitu. Didoakan oleh para ustadz. Kau pergi. Jadi ini perang agama. Perang karena agama. Yang dipakai agama. Tapi agamanya diselewengkan agama itu. Itu yang terjadi. Coba cari. Bakar rumah. Rumah temannya dia bakar. Karena bela agama. Nah itulah yang saya ingin gambarkan sama Anda. Nah sekarang. Kan masih ada suatu tambahan sedikit nanti. Ada pertanyaan. Ya. Nama apa? Dari mana? Nama Arif Pak dari cekandicek.com. Arif. Arif dari cekandicek.com Pak. Ya, silakan. Ya sebetulnya kalau kita cermati dari pidato Bapak di UGM itu, kalau kita berpikiran jernih itu memang kita hal yang menyangkut penistaan agama, tapi kan kalau sudah masuk ke wilayah politik susah ya Pak ya. Nah pertanyaan kemudian gini Pak, apakah Bapak akan mengambil langkah hukum terhadap Ade Armando atau pelapor Bapak yang lain untuk membuktikan bahwa Bapak memang tidak ada niat untuk menistakan agama? Sedang mempelajari itu di mana letak. Mudah-mudahan Tuhan Allah memaafkannya. Para berfitnah itu. Al-fitnah itu asyaddu minal qatli. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Semua fitnah saya semua. Apa dia bikin pada waktu itu? Kasih tahu mereka semua. Orang yang besar ngomongnya, apa dia lakukan pada saat ini semua. Kita akan pertimbangkan. Karena kalau tidak minta maaf. Orang si Islam selalu model, jangan saya bilang. Tahu semua itu di email. Jangan. Karena itu saya undang sekjen DMI dalam masjid. Supaya kasih tahu masjid tenang. Masjid banyak yang
kata dia. Bagaimana Pak? Kita lawan. Jangan. Di Makassar Anda lihat, mau demo besar-besar. Jangan. Itu di Subhan. Mana Subhan? Tahu kan? Ini yang Subhan kasih pengumuman, tidak boleh demo. Tapi secara hukum, bukan saya yang mau mengadukan, masyarakat yang mau mengadukan ke hukum. Saya diam aja. Tapi masyarakat tidak bisa ditahan kalau dia mau. Sudah puluhan orang se-Islam akan adukan semuanya. Terserah mereka. Saya sedih, mudah-mudahan Tuhan memaafkan dia. Mengampuni bukan maaf. Ya karena organisasi sudah banyak mau. Buat apa saya? Terserah. Tapi hukum akan berjalan bagi yang memfitnah yang tidak benar. Benarkah dia kalau Anda lihat ini? Benarkah? Ada yang benarkah yang fitnah itu? Bagaimana Anda melihat film ini dan sejarahnya? Ada lagi? Silakan. Ya, dan itu dia Bapak Ibu Saudari, bagaimana tadi kita sudah menyaksikan bagaimana klarifikasi yang langsung disampaikan oleh Pak Yusuf Kalla. Kalau beberapa waktu yang lalu kita sudah mendengarkan juga bagaimana sebuah klarifikasi yang disampaikan oleh juru bicaranya Pak Yusuf Kalla, yaitu Pak Hussein Abdullah. Tetapi kali ini kita langsung mendengarkan ya dari Pak JK, Bapak Ibu Saudara-saudari. Nah, di kesempatan ini Bapak Ibu Saudara-saudari, di sini saya ingin menyampaikan beberapa hal kepada kita semua, ya tentu bagaimana respon kita atau sikap kita sebagai seorang pengikut Kristus, baik itu sebagai hamba Tuhan ataupun jemaat biasa dan juga sebagai anak bangsa ya Indonesia yang kita cinta ini. Bapak Ibu Saudara-saudari, ya, di era digital saat ini informasi menyebar dengan sangat cepat ya, melalui media sosial tentunya. Video ceramah tokoh publik yang viral seringkali menimbulkan berbagai reaksi baik positif maupun negatif Bapak Ibu Saudara. Nah, itu sebabnya dalam situasi seperti ini kita sebagai seorang pengikut Kristus, apalagi sebagai seorang hamba Tuhan, tidak hanya berperan sebagai pemimpin rohani ya, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat dan bangsa Indonesia ya. Oleh karena itu diperlukan respon atau tanggapan yang bijaksana dari kita semua Bapak Ibu Saudari agar kita boleh menjadi dewasa dan penuh tanggung jawab dengan apa yang kita sampaikan tentunya ya. Ada beberapa hal yang ingin tentu akan saya bagikan kalau kita melihat dalam Yohanes pasal 1, maksud saya Yakobus pasal 1 ayat 19 ya, di sini mengajarkan kepada kita ya bahwa setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah ya. Prinsip ini menjadi dasar utama dalam merespon isu viral Bapak Ibu ya. Seorang hamba Tuhan, seorang jemaat ya harus mengedepankan sikap mendengar, memahami dan menahan diri tentunya ya. Juga dalam Efesus pasal 4 ayat 29 menegaskan kepada kita semua agar setiap perkataan kita membangun dan memberi kasih karunia kepada yang mendengar. Kita akan melihat beberapa poin yang boleh menjadi sebuah pembelajaran bagi kita pada kesempatan ini. Kita sebagai orang percaya dan juga sebagai anak bangsa. Yang pertama sekali yaitu mengedepankan kasih dan kebenaran. Bapak Ibu Saudari, kasih adalah inti dari ajaran Kristus, ya kan ya? Namun kasih tidak boleh dipisahkan dari kebenaran. Dalam merespon sebuah ceramah ataupun pernyataan, ya seorang hamba Tuhan, seorang pengikut Kristus harus tetap berpegang pada kebenaran firman Tuhan tanpa kehilangan kasih terhadap sesama manusia ya. Respon yang keras, menghina ataupun menjelekkan ataupun merendahkan Bapak Ibu Saudari ya
akan bertentangan dengan nilai-nilai Injil, ya, atau nilai-nilai kasih itu sendiri. Itu yang pertama. Lalu yang kedua yaitu menahan diri dari reaksi emosional. Isu viral sering memancing emosi tentunya, ya. Sering membuat kita serasa dongkol seperti begitu Bapak Ibu Saudari, ya. Tapi sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pengikut Kristus, ya, kita dipanggil untuk memiliki pengendalian diri, penguasaan diri Bapak Ibu, ya. Itu adalah merupakan salah satu dari pada buah roh, ya. Dan tentu reaksi yang terburu-buru, ya, yang begitu cepat akan justru memperkeruh suasana dan menimbulkan perpecahan, ya. Kalau kita melihat dalam Amsal pasal 15 ayat 1, ya, menyatakan di sana bahwa jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Lalu yang ketiga yaitu memahami konteks secara utuh. Sebelum memberikan tanggapan, sebelum kita mau memberikan suatu komentar, penting kita untuk harus mengerti, kita untuk memahami, ya, apa isi dari ceramah atau pernyataan seseorang secara lengkap atau secara menyeluruh, ya. Potongan video yang beredar bisa saja tidak mencerminkan keseluruhan maksud, ya. Sebagai seorang anak Tuhan, sebagai seorang pendeta apalagi, ya, harus menjadi contoh dalam berpikir secara kritis dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu utuh. Memang kita melihat Bapak Ibu Saudari bahwa kenapa kemudian banyak lembaga atau ormas Kristen yang melaporkan Pak JK, ya, itu saya yakin karena menuntut keadilan, ya. Karena ya memang itu video yang viral adalah sebuah potongan tentunya, ya kan, ya. Tetapi yang mereka tuntut itu adalah ketika Pak Ahok harus masuk penjara karena ada potongan videonya, ya Pak JK pun ya mungkin maksud mereka ya harus masuk juga, ya kan, ya. Oke, ya, tapi ya tentu dalam hal ini mari kita berpikir lebih baik lagi. Lalu yang keempat yaitu menjadi pembawa damai Bapak Ibu. Kalau kita melihat dalam Matius pasal 5 ayat 9, di sana disebutkan bahwa berbahagialah orang yang membawa damai. Dalam konteks bangsa yang majemuk, bangsa kita Indonesia ini, ya, peran ini sangat penting bagi kita semua Bapak Ibu, ya. Jadi alih-alih memperkeruh suasana, seorang hamba Tuhan, seorang pengikut Kristus, ya, harus hadir sebagai penyejuk, ya, membuat lebih adem, ya, yang mendorong sebuah dialog dan bukan untuk membuat yang namanya perselisihan atau konflik seperti begitu Bapak Ibu. Lalu yang kelima yaitu menjaga persatuan dan kebinekaan. Sebagai anak bangsa, ya tentu kita harus memiliki tanggung jawab untuk menjaga persatuan dan kesatuan, ya. Perbedaan agama, perbedaan pandangan, perbedaan suku, perbedaan ras, bahasa dan sebagainya, ya, itu tidak menjadi alasan kita untuk saling menyerang, ya kan, ya. Jadi kita harus saling mengasihi satu sama yang lain. Kita bersatu dalam kebinekaan, ya. Makanya itu adalah sebuah semboyan yang begitu luar biasa, ya. Berbeda-beda tetapi satu jua. Sikap yang bijak adalah menghargai yang namanya perbedaan itu, ya, sambil kita juga memegang prinsip-prinsip iman kita, keyakinan kita, ya, sebagai orang yang beragama. Lalu yang keenam yaitu menggunakan media sosial dengan bijak. Nah, ini penting, ya Bapak Ibu, ya, sebagai seorang anak Tuhan, sebagai seorang pendeta apalagi, ya, harus bijak dalam menggunakan media sosial tentunya, ya. Jadi memang kita nggak bisa pungkiri bahwa hari-hari ini, ya, yang namanya media sosial ini akan terus menjadi sebuah tempat di mana banyak orang, ya, siapapun dia, ya, memberikan waktunya untuk aktif, ya, dalam bermedia sosial. Tetapi jangan kita menyebarkan konten yang memperkeruh suasana, yang kemudian memicu yang namanya
perselisihan atau konflik Bapak Ibu Saudari, apalagi kalau misalnya timbul kebencian-kebencian dan akhirnya ya berujung kepada hal-hal yang tidak kita inginkan. Tetapi ya kita sebaliknya menggunakan media sosial kita untuk menyebarkan atau untuk berbagi kasih, ya kan, berbagi kedamaian bagi banyak orang, dan juga tentang bagaimana kita memberikan pengharapan kepada orang yang mungkin banyak persoalan yang mereka hadapi dalam keluarga mereka, Bapak Ibu Saudara ya. Lalu yang ketujuh yaitu kita harus bisa memberikan edukasi kepada banyak orang ya. Nah, sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pengikut Kristus, ya bertanggung jawab untuk membimbing banyak orang siapapun yang kita kenal, ya agar mereka tidak mudah terprovokasi tentunya. Ya, kita mengajarkan sahabat-sahabat kita, kenalan-kenalan kita, kerabat kita untuk bisa ya menyaring, ya memfilter yang namanya berita-berita atau informasi yang didapatkan, ya sehingga dia bisa berpikir secara kritis dan memberikan tanggapan dengan penuh kasih, ya jangan dengan emosi seperti begitu. Lalu yang kedelapannya itu menjaga kesaksian iman. Bapak Ibu Saudari, setiap respon yang diberikan mencerminkan iman seseorang. Jadi apa yang kita sampaikan, cara kita, gaya kita untuk menyampaikan sesuatu, ya orang bisa melihat kita sebenarnya siapakah orang ini, kan begitu. Nah, apalagi sebagai seorang hamba Tuhan, ya harus menjaga agar sikap dan perkataannya itu tetap menjadi kesaksian yang baik, yang benar bagi setiap orang, sehingga setiap orang yang mendengarkan perkataan kita, apa yang kita ceritakan, itu bisa menjadi berkat dan bukan kutuk bagi mereka yang mendengarkannya. Nah, sebab itu Bapak Ibu Saudari, dalam hal ini ya kita mungkin bisa berbeda pendapat, berbeda tanggapan, atau bagaimana kita mempunyai sudut pandang dengan apa yang sudah menjadi viral dalam beberapa hari ini, dan tentu ya itu adalah hak kita masing-masing. Intinya ya tentu sebagai anak bangsa kita merindukan bahwasanya yang namanya keadilan memang harus ditegakkan di Indonesia. Tetapi sekali lagi kita harus tetap mengedepankan kasih, karena itu adalah ajaran dari Tuhan Yesus Kristus kepada kita semua. Itu aja dulu untuk kesempatan ini, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi.